Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhil ashiyyah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah rabbil alamin, iltaqaina marratan tsaniyatan fi hadhil lailah liajli ta'allum darsal lughatil arabiyyah khassatan fi darsil uslub. Alhamdulillah kita bisa kembali bersama belajar bahasa Arab khususnya dalam pelajaran uslub pada malam hari ini. Dan rupa-rupanya pada malam hari ini ada beberapa kawan kita yang sakit. Seperti biasa kita berharap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah Ta'ala li syifa'ina wa syifa'i man kana minna maridan wa kadzalika li syifa'i man kana maridan min walidayna aw min azwajina aw min auladina walidzalika narju Allah Ta'ala wa nad'uhu lana wa lahum jami'an. Hayya bina nad'u Allah Ta'ala khassatan lana wa lahum ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Nastamir. Qad wasalna fil usbu'il madi ila al-kalimah dhi'bun. Kita sudah sampai pada minggu yang lalu pada kata dhi'bun, serigala. Nah, fi hadhil lailah nahnu nastamir darsana wa ad-darsu fi hadhil lailah huwa ar-raqam ar-rabi. Pelajaran pada malam hari ini adalah nomor 4, kadzibun. Kadzibun, dusta atau bohong. Man yurid ayyada hadhil kalimah fi jumlatin mufidatin. Siapa mau coba meletakkan kata ini dalam kalimat yang sempurna. Kadzibun, dusta. Kadzibun ini isim ya, isim masdar. Fi'il madinya berasal dari kata kadzaba yakdzibu. Kadzaba yakdzibu, ikdzib la takdzib. Kadzaba yakdzibu, wazan 2. Rumpun 1, wazan 2. Nah, kadzibun adalah isim masdarnya, sigot isim masdar. Jadi kedustaan. Bukan kata kerja, tetapi kata benda atau isim. Nah, ini lumayan membahas tentang kadzibun. Untuk membuat contoh kalimatnya perlu kehati-hatian dan perlu berpikir keras ya. Beda dengan dhi'bun. Tetapi boleh juga. Insya Allah bisa dipahami lah. Ya baik. Coba silakan siapa mau coba. Sebagai contoh, untuk memicu contoh-contoh dari Bapak Ibu yang lain, saya akan coba buat kalimat begini. Kadzibun ya. Kadzibun artinya dusta. Misalnya gini. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab atau yang disebut dengan mahfuzot. Itu ungkapannya begini. Ra'sudz dzunubi al-kadzibu. Saya akan coba tuliskan. Ra'sudz dzunubi al-kadzibu. Ada sebuah ungkapan ya, ini bisa kita pegang. Ra'sudz dzunubi al-kadzibu. Ini al-kadzibu kita simpan di akhir kalimat.
Coba Bapak Ibu simak. Rasudunubi al-kadzibu, ini mana mubtada dari kalimat ini? Mana mubtada? Al-kadhib. Roksu apa ya? Rasudunubi. Rosu. Rasudunubi ada mubtadanya. Ada. Mubtadanya terbuat dari dua kata, isim dan isim. Apa itu namanya? Rasu apa? Adzunubi apa? Mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih. Nah, kalau ada dua isim bergandengan, maka isim yang pertama disebut dengan mudhof dan isim yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Terus gabungan dua kata ini, dua isim ini disebut dengan apa? Idhofah. Ingat ya, idhofah. Idhofatun. Kata pertama disebut dengan mudhof dan kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi. Gabungan dua kata disebut dengan idhofah. Kata pertama disebut dengan mudhof, kata kedua disebut dengan mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih selalu harus kasroh. Mudhof ilaih harus selalu kasroh. Gitu. Nah, rasudunubi dalam kalimat i'rabnya adalah mubtada. Makanya kenapa Rasu ini domah? Karena dia mubtada. Mubtada adalah marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mana khabarnya? Khabarnya adalah al-kadzibu. Nah, al-kadzibu adalah khabar. Perhatikan. Khabar di sini marifat atau nakirah? Ma'rifah. Marifat. Kenapa disebut marifat? Karena ada alif lam kan ya? Ya. Dalam pembelajaran sebelum ini kita sudah sampaikan, khobar itu biasanya berbentuk nakirah. Tetapi kadangkala khobar bisa berbentuk ma'rifat. Gitu. Nah, kalimat ini rasudunubi al-kadzibu artinya adalah kepala dosa-dosa atau pangkal dari dosa-dosa adalah dusta. Nah, al-kadzibu kedudukannya adalah khobar dan dia menggunakan bentuk ma'rifat. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kapan atau apa bedanya sebuah kata berbentuk nakiroh dan berbentuk ma'rifat? Kita sudah pernah sampaikan dalam pembelajaran sebelumnya atau dalam video-video sebelum ini bahwa sebuah isim itu nakiroh maknanya adalah belum tertentu. Kalau misalkan ungkapan kata kadzibun artinya adalah sebuah kebohongan. Kalau kalimat ini rasudunubi kadzibun, pangkal dari semua dosa adalah sebuah kebohongan, itu pemahamannya kurang baik. Pangkal segala dosa adalah sebuah kebohongan, itu kurang tepat. Nah, tapi kalau al-kadzibu maknanya adalah semua dosa. Semua dusta. Kalau sebuah isim diawali oleh alif lam, pertama dia maknanya adalah ma'rifat, berarti sudah diketahui. Makna yang kedua dari sebuah isim yang ma'rifat adalah mencakup seluruh makna yang terkandung dalam kata al-kadzibu. Mencakup seluruh kandungan yang ada pada kata al-kadzibu. Maka al-kadzibu artinya adalah semua dusta, semua kebohongan. Bukan hanya sebuah, tetapi semua kebohongan. Jadi ungkapan rasudunubi al-kadzibu, pangkal dari semua dosa adalah semua jenis kebohongan. Bukan hanya satu dusta atau sebuah dusta. Begitu. Nah, ini salah satu contoh kalimat yang terbuat dari kata kadzibun atau al-kadzibu. Rasudunubi al-kadzibu. Nah, itulah contoh sebagai acuan ya atau sebagai pemicu Bapak Ibu untuk membuat kalimat dari kata kadzibun. Baik, silakan coba. Siapa mau coba buat kalimat dari kata kadzibun?
Ustaz, afwan Ustaz, saya cuba Ustaz. Ya, silakan Ibu Sabariyah. Saya tak tahu sama ada betul ke tidak Ustaz. Saya cuba ya. Ya. Innal kadhiba ismun Bagus. kabirun. Innal kadhiba. Ismun kabirun. Bagus. Wala. Terus. Wala yadkhulul jannata man huwa yatakallamul kadhiba. Ya, bagus. Ismun kabirun. Wala yadkhulul jannata man yatakallamu al-kadhiba. Ya, bagus ini Bu. Ini kalimatnya panjang dan kalimatnya menggunakan gaya bahasa yang baik. Nah, silakan. Innal kadhiba ithmun kabirun. Wala yadkhulul jannata man yatakallamul kadhiba. Coba kita bahas. Inna, ini apa? Inna namanya. Sesungguhnya. Huruf nasab. Harfun nasbi. Yang sibul isma wa yarfa'ul khabar. Mana isim innanya? Al-kadhiba. Makanya kenapa al-kadhiba fathah? Ini al-kadhiba fathah karena kedudukan i'rabnya adalah isim dari inna. Kalau ada inna, maka isim sesudahnya harus mansub. Innar rasula, innallaha, innal madinata, innat taliba, innal kadhiba. Nah, setelah ada isim, maka inna harus diikuti oleh khobar. Mana khobar dari inna? Khobarnya adalah ismun kabirun. Dan khobar inna itu adalah rofa, marfu'. Makanya ismun. Tidak isman, tidak ismin. Nah, tapi khobarnya terbuat dari dua unsur kata, ismun dan kabirun. Coba tebak, ismun kabirun ini apa? Ismun kabirun ini apa kedudukannya? Man'ut. Man'ut. Mana man'ut? Ismun. Ismun. Man'ut itu kata yang di depan. Kabirun apa namanya? Na'at. Na'at. Berarti na'at man'ut. Jadi nyebutnya dari belakang dulu. Kata kedua, ismun kabirun na'at man'ut. Bukan man'ut na'at, tapi na'at man'ut. Na'tun man'utun. Yang man'utun kalau orang Sunda itu nyebut mang'utun ya. Mang'utun. Na'at man'ut. Na'tun man'utun. Dan na'at harus ngikutin man'ut. Kalau man'utnya marfu', maka na'at juga marfu'. Kalau man'utnya mufrad, na'atnya juga mufrad. Kalau man'utnya mudzakkar, maka na'atnya juga mudzakkar. Kalau man'utnya tidak ada alif lam, nakirah, maka na'atnya juga tidak ada alif lam, nakirah. Pada minggu lalu kita juga udah bahas tentang cara buat na'at man'ut ya, dan bedanya dari isim mausul alladzi ya. Ingat ya kemarin ya. Dan itu sudah kita upload di Arabia TV secara penggalan-penggalan. Adapun lengkapnya bisa dilihat di Arab Mudah Channel. Arab Mudah Channel itu lengkap. Semuanya disimpan di Arab Mudah Channel. Tapi penggalan-penggalan ada di Arabia TV. Ismun kabirun. Nah, ini udah selesai kalimat ini. Dan sudah sempurna karena ada isim inna, ada khobar inna. Dan ketahuilah isim inna itu semula adalah mubtada. Makanya kalau innanya dibuang, ini adalah al-kadhibu. Al-kadhibu ismun kabirun. Dusta adalah dosa yang besar. Baik. Wala yadkhulul jannata man yatakallamul kadhiba. Wala yadkhulul jannata, la yadkhulu ini fil apa? Mudhari. Mudhari. Fil mudhari ciri depannya ada huruf ya. Ya. Dan ujungnya selalu dhammah. Fil mudhari itu ujungnya dhammah. Kalau fil madi ujungnya fathah, ain fiilnya. Terus yadkhulu fil mudhari.
setiap fiil harus ada apa? Fa'il. Fa'il. Sudah ada belum fa'ilnya di sini? Al-jannata fa'il bukan? Al-jannata bukan fa'il, tapi maf'ul bihi. Cirinya maf'ul bihi ini kan fathah. Al-jannata maf'ul bihi. Lalu mana fa'il dari yadkhulu? Fa'ilnya adalah man. Orang. Nah, ini fa'il dengan maf'ul bihi mana didahulukan? Siapa duluan? Maf'ul bih. Maf'ul bihi. Nah, ingat ya, ini ada maf'ul bihi mendahului fa'ilnya. Man ini artinya orang atau siapa atau sesiapa, dan dalam kalimat ini man i'rabnya adalah fa'il dari yadkhulu. Nah, nanti silakan terjemahkan bagaimana cara menerjemahkan kalimat yang maf'ul bihi-nya mendahului fa'ilnya. Yatakallamu fil mudhari'. Yatakallamu fil mudhari', fil madinya apa ini? Kallama. Takallama, mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid, apa tambahannya? Ta dan Sadda. Tak dan syiddah, tak dan syiddah. Nah, kalau takallama berarti berbicaranya itu dengan sungguh-sungguh, dengan niat. Takallama, berbicara dengan kekuatan, dengan kesungguhan, dengan keseriusan ya. Yatakallamu fil mudhari' cirinya dhamma. Fa'ilnya mana yatakallamu? Fa'ilnya kembali kepada man. Ini tips ya buat Bapak Ibu, buat kita semua. Kalau ada man diikuti oleh fi'il, maka fa'il dari fi'il itu kembali ke man lagi. Saya ulangi. Kalau ada man diikuti oleh fi'il, fi'ilnya boleh madi, boleh mudhari'. Kalau ada man diikuti oleh fi'il, maka fa'il dari fi'il itu kembali ke man sebelumnya. Contoh, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa. Arafa fi'il madhi, fa'ilnya kembali ke man. Man jadda wajada. Jadda fi'il madhi, kembali fa'ilnya ke man juga. Man sabara ghafira. Man dzalama dzulima. Man azza bazza, dan seterusnya. Banyak. Man ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Man ya'mal fi'il mudhari', fa'ilnya kembali ke man. Nah, kesimpulannya saya ulangi lagi, apabila kita menemukan man lalu diikuti oleh fi'il, maka fa'il dari fi'il itu kembali ke man sebelumnya. Itu rumus yang bisa kita pegang. Terus al-kadhiba ini fathah. Kenapa fathah? Jawabannya adalah apa, Bapak Ibu? Maf'ulun bih. Maf'ul bihi. Begitu. Baik, coba sekarang Ibu Sabariyah. Mana Ibu Sabariyah? Ibu Sabariyah, silakan terjemahkan ke dalam bahasa kita, Ibu. Belajar menerjemahkan. Sesungguhnya kebohongan itu ialah dosa besar. Ya, Dosa terus? yang dan tidak masuk syurga siapa yang berkata dusta. Ya. Sesungguhnya dusta atau kebohongan adalah dosa yang besar dan tidak masuk surga orang yang berbicara kebohongan atau yang berkata kebohongan. Ya, boleh begitu. Tetapi tadi saya sampaikan, kalau kita menerjemahkan kalimat yang maf'ul bihi-nya mendahului fa'il, maka cara menerjemahkannya itu bisa dipasifkan atau lebih baik dipasifkan. Sehingga kalimat wala yadkhulul jannata man yatakallamul kadhiba, tadi Ibu sudah betul menerjemahkannya, dan tidak masuk surga orang yang berbicara dusta. Itu benar. Tetapi kalau kalimatnya ini maf'ul bihi-nya mendahului fa'il, maka sebaiknya menerjemahkannya dipasifkan. Bagaimana coba? Siapa bisa?
Siapa bisa menerjemahkan kalimat ini? Dipasifkan. Karena apa? Karena maf'ul bihi-nya mendahului fa'il. Tidak Coba. Silakan Pak Sam. Dan tidak dimasukkan ya Pak? Pasif Iya, silakan. maksudnya? Gimana? Maksudnya Sempurnakan. Saya agak aja Pak. Oh? Enggak. Coba. Dan tidak dimasukkan ke syurga orang yang berkata bohong. Orang yang berbohong. Nah, bukan begitu. Bukan ya? Bukan. Ada lagi mau coba siapa? Baik, untuk memandu gini. Coba ingat-ingat ada sebuah kalimat begini ya. Kemarin itu Pak Haji Parman buat kalimat berapa serigala yang dibunuh oleh para pemburu. Itu kan ya kemarin ya Pak Haji Parman ya? Ya, Pak. Kamziban qatalahu as-soyaduna. Berapa serigala yang dibunuh oleh para pemburu. Seperti itu kalimatnya. Berapa serigala yang dibunuh oleh para pemburu. Karena maf'ul bihi-nya mendahului fa'il. Contoh yang lain. Ya'kulur ruzza Muhammadun. Ya'kulur ruzza Muhammadun. Memakan nasi Muhammad. Itu susunannya. Tetapi kalau menerjemahkan begitu kurang baik. Biar baik maka menerjemahkannya adalah Ya'kulur ruzza Muhammadun, diterjemahkan menjadi nasi dimakan oleh Muhammad. Yaqra'ul kitaba Muhammadun. Buku dibaca oleh Muhammad. Begitu. Nah, sekarang kalimat ini la yadkhulul jannata man yatakallamul kadhiba. Coba bagaimana? Buat kalimatnya dipasifkan. Ada yang bisa? Wala yadkhulul jannata man yatakallamul kadhiba. Tadi pasam udah benar dimasukkan, tetapi yang dipasifkan itu adalah subjeknya, fa'ilnya. Maf'ul bihi-nya. Nah, baik. Saya akan coba buatkan kalimat pasif dari kalimat ini ya. Sesungguhnya dusta itu adalah kebohongan yang besar. Dan surga tidak dimasuki oleh orang yang berbicara dusta. Dan surga tidak dimasuki oleh orang yang berbicara dusta. Jadi maf'ul bihi-nya dijadikan subjek. Tapi kata kerjanya dijadikan pasif. Kata kerja pasif. Dan surga tidak dimasuki oleh orang yang berbicara dusta. Tadi pasal menerjemahkannya dan tidak dimasukkan ke surga orang yang berbicara dusta. Berarti itu mah sama. Yang kita maksud adalah maf'ul bihi-nya karena di depan mendahului karena maf'ul bihi-nya di depan mendahului fa'il, maka maf'ul bihi-nya ditaruh di awal kalimat. Kemudian fi'ilnya diubah menjadi kata pasif. Kata kerja pasif. Seperti tadi, yaqra'ul kitaba Muhammadun. Menerjemahkannya bukan dibaca buku Muhammad, tidak begitu, tetapi buku dibaca oleh Muhammad. Begitu. Paham tidak Bapak Ibu maksud saya? Iya, insya Allah. Wala al-jannata yudkhulu. Nah, kalau al-jannata yudkhulu bisa tidak? Bisa. Tetapi nanti kalau kita membuat majhul, Harus ada naibul fa'il. Kalau kalimat kita menggunakan fi'il majhul, ketahuilah fi'il majhul itu digunakan ketika fa'il dari kalimat itu tidak disebutkan. Ingat ketika bahasan shorof,
dari segi fa'il, fi'il dibagi dua, yakni maklum dan majhul. Fi'il maklum adalah fi'il yang fa'ilnya diketahui atau disebutkan dalam kalimat itu. Sedangkan fi'il majhul adalah fi'il sedangkan fi'il majhul adalah fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat atau tidak diketahui. Maka kalau kita menggunakan fi'il majhul, maka fa'il dari kalimat itu tidak disebutkan. Sehingga maf'ul bihi dari kalimat itu dijadikan fa'il. Makanya menjadi naibul fa'il. Makanya al-jannatu tudkhulu. Al-jannatu tudkhulu. Atau dibalik tudkhulu al-jannatu. Kalau yang di atas ini kalimat al-jannatu tudkhulu artinya surga dimasuki. Kalimatnya diawali oleh isim. Karena al-jannatu tudkhulu kalimatnya diawali oleh isim, maka struktur kalimat ini terbuat dari apa dan apa? Al-jannatu apa kedudukannya? Mubtada, fa'il. Mubtada. Tudkhulu apa kedudukannya? Khobar. Setiap ada mubtada pasti ada khobar. Ada khobar. Nah, al-jannatu tudkhulu ini jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah itu apa, Bapak Ibu? Yang diawali oleh Isim. Awal Ya. isim. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Benar. Atau dalam bahasa lain, jumlah ismiyah adalah kalimat yang strukturnya terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlatun ismiyatun adalah kalimat yang diawali oleh isim. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang strukturnya struktur. Struktur itu apa? Susunan ya. Susunan kalimatnya terdiri dari mubtada dan khobar. Al-jannatu tudkhulu ini mubtada, tudkhulu khobar. Al-jannatu mubtada, tudkhulu khobar. Nah, sekarang kalimat yang di bawahnya tudkhulu al-jannatu, kata-katanya sama. Tapi posisi masing-masing kata berubah. Yang di atas al-jannatu di depan, yang di bawah al-jannatu di belakang. Yang di atas tudkhulu di belakang, yang bawah tudkhulu di depan. Nah, kalau tudkhulu jannatu ini bukan jumlatun ismiyatun, tetapi jumlatun fi'liyatun. Kenapa disebut dengan jumlatun fi'liyatun? Apa jawabannya? Fi'il di awal. Karena fi'il di awal. Jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat yang diawali oleh fi'il. Itu. Nah, terus berikutnya, apa karakteristik dari jumlatun fi'liyatun? Bisa dilihat dari segi strukturnya. Struktur kalimatnya terbuat dari fi'il dan fa'il. Tudkhulu fi'il kan? Ya. Al-jannatu fa'il kan? Fa'il. Tetapi tudkhulu ini fi'il apa? Majhul atau maklum? Majhul. 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 Karena tudkhulu adalah fi'il majhul, maka Naibul isim fa'il. sesudah fi'il majhul itu namanya bukan fa'il, Naibul. tetapi naibul fa'il. Oh. Jadi al-jannatu ini bukan fa'il, tetapi naibul fa'il, pengganti fa'il. Dan sebagaimana fa'il, naibul fa'il juga marfu' atau dhammah. Nah, ketika kita membuat kalimat yang fi'ilnya adalah majhul, maka kalimat ini cukup sampai naibul fa'ilnya saja. Tudkhulul jannatu, surga dimasuki. Udah selesai. Tidak usah disebutkan siapa yang tidak memasukinya, tidak disebutkan. Surga tidak dimasuki. Oleh siapa tidak disebutkan.
cukup berhenti sampai tudkhulul jannatu. Surga dimasuki. Kalau misalnya di sini pakai la berarti la tudkhulul jannatu. Surga tidak dimasuki. Yang di sini berarti al jannatu la tudkhulu. Al jannatu la tudkhulu. Surga tidak dimasuki. Yang bawah la tudkhulul jannatu sama nerjemahkannya surga tidak dimasuki. Tidak ada lagi penjelasan oleh siapa, tidak. Tidak diteruskan kalimatnya. Udah cukup sampai di sini. Al jannatu la tudkhulu al jannatu. Tidak disebutkan siapa yang tidak disebutkan lagi oleh siapa, tidak. Mengapa? Karena fiilnya adalah majhul. Berbeda dengan kalimat yang di bawah. Kalau yang di bawah wala yadkhulul jannata man yatakallamu al-kadziba. Surga tidak dimasuki oleh orang yang berbicara dusta. Di sini ada kata oleh orang yang. Berarti kan pelaku dari masuk itu orang yang tidak berbicara dusta. Mohon maaf. Orang yang berbicara dusta. Pelaku dari yang tidak memasuki surga itu adalah orang yang berbicara dusta. Nah, kenapa dalam kalimat ini pelakunya atau fa'ilnya disebutkan? Karena yadkhulu adalah fi'il maklum. Ya, fi'il mudhari maklum. Yadkhulu adalah fi'il mudhari yang maklum, bukan majhul. Kalau maklum, maka fa'ilnya harus disebutkan. Tapi kalau majhul, fa'ilnya tidak boleh disebutkan. Lalu al-jannatu ini apa? Al-jannatu bukan fa'il, bukan pelaku dari kata masuk. Surga bisa tidak masuk. Surga tidak bisa masuk. Justru surga dimasuki. Surga bukan subjek dari masuk. Surga justru objek dari kata masuk. Karena surga dimasuki. Bukan surga masuk, bukan. Nah, jadi sekali lagi, fi'il majhul itu boleh digunakan ketika pelaku dari fi'il itu tidak diketahui atau tidak disebutkan. Majhul artinya tidak diketahui. Contoh yang lain gini ya. Ini yang apa yang berbeda. Contoh kalimat berbeda. Misalnya gini. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a fi'il apa? Madi. Fi'il madhi. Cirinya madhi apa, Bapak Ibu? Belakangnya fathah. Kalau mudhari belakangnya domah, ya kan? Ya. Ingat. Nah, qara'a fi'il madhi. Terus Muhammadun apa kedudukannya dalam kalimat? I'rabnya apa? Fa'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap pekerjaan pasti ada pelakunya. Tidak mungkin ada pekerjaan tidak ada yang bertanggung jawab. Pasti ada pelakunya. Qara'a Muhammadun. Nah, Al-Qur'an apa kedudukan i'rabnya? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih ciri belakangnya adalah fathah, mansub. Nah, sekarang lihat. Qara'a ini fi'il ma'lum atau fi'il majhul? Maklum. Maklum. Nah, karena qara'a adalah fi'il maklum, maka dia harus ada fa'ilnya. Nah, saya tanya, siapa yang membaca Al-Quran? Muhammadun. Muhammad. Apa yang dibaca oleh Muhammad? Quran. Al-Quran. Ini fi'il maklum ya. Ya. Nah, sekarang kita ubah kata qara'a menjadi majhul. Bagaimana? Quri'a al-Qur'anu. Quri'a. Quri'a. Qara'a artinya apa? Dia telah baca.
Qara'a artinya dia telah membaca. Kalau quri'a artinya apa? Dibaca. dibaca. Dia Telah dibaca. Telah Apa dibaca. yang telah dibaca? Quran. Quranun. Al-Quran atau Muhammad? Al-Quran. Quran. Al-Quran. Al-Quranu. Al-Quranu. Kalau pada kalimat yang atas, kalimat yang pertama, Al-Qur'ana fathah sebagai maf'ul bihi. Pada kalimat yang bawah, Al-Qur'anu dhammah. Kenapa dhammah? Naibul fa'il. Naibul fa'il atau naib fa'il, pengganti fa'il. Quri Al-Qur'anu, Al-Quran telah dibaca. Di sini siapa yang baca? Muhammadun enggak kelihatan. Tadi baca. Disebutkan tidak fa'ilnya? Tidak. Tidak. Tidak disebutkan. Inilah kenapa tidak disebutkan, karena quri'a adalah fi'il majhul. Kata fi'il itu menggunakan bentuk majhul dengan syarat fa'il atau pelaku dari membaca ini tidak disebutkan dalam kalimat. Kalau disebutkan, maka jangan gunakan majhul. Maklum. Harus maklum. Ya. Fi'il majhul itu sesuai namanya, majhul artinya fa'ilnya tidak diketahui. Makanya kalau kita membuat fi'il majhul, maka pelaku dari fi'il itu tidak boleh disebutkan dalam kalimat. Quri Al-Qur'anu. Al-Quran dibaca. Nah, Al-Quran ketika pada kalimat pertama kedudukannya adalah maf'ul bihi, sedangkan pada kalimat yang kedua Al-Quran kedudukannya adalah naibul fa'il, bukan maf'ul bihi. Meskipun kalau kita pahami Al-Quran itu adalah objek yang dibaca, bukan pelaku bacaan, tetapi objek atau mangsa yang dibaca. Tetapi kenapa Al-Qur'anu di sini namanya bukan maf'ul bihi, tetapi naibul fa'il? Alasannya adalah karena quri'a itu adalah fi'il. Setiap fi'il pasti ada apa? Fa'il. Ada fa'il. Fi'il itu pasti ada fa'il, tetapi tidak wajib ada maf'ul bihi. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Sedangkan maf'ul bihi tidak wajib, bagi sebuah fi'il tidak wajib. Yang wajib ada bagi fi'il adalah fa'il, bukan maf'ul bihi. Karena maf'ul bihi itu tidak semua fi'il punya maf'ul bihi. Fi'il lazim kan tidak punya maf'ul bihi, ya kan? Iya. Lazim itu kan fi'il yang tidak butuh objek. Ya. Tidak wajib ada maf'ul bihi. Tetapi kalau fa'il pasti harus ada pada fi'il. Nah, karena quri'a adalah fi'il, berarti dia harus ada fa'il. Tetapi quri'a Al-Qur'anu fa'ilnya tidak boleh disebutkan. Muhammadun tidak boleh disebutkan. Mengapa tidak boleh disebutkan? Karena fi'ilnya adalah majhul. Di satu sisi setiap fi'il pasti ada fa'il. Tapi di sisi yang lain quri'a ini adalah fi'il majhul, tidak boleh disebutkan fa'ilnya. Karena fa'ilnya tidak boleh disebutkan, maka maf'ul bihi, objek mangsa yang ada pada kalimat yang nomor 1 ini ditempatkan sebagai pengganti fa'il. Pengganti bahasa Arabnya adalah naibun. Fa'il bahasa Arabnya adalah al-fa'il. Makanya Al-Qur'anu di sini kedudukannya adalah naibul fa'il, wakil atau pengganti dari fa'il. Kenapa tidak disebut maf'ul bihi? Karena kalau maf'ul bihi harus fathah. Al-Qur'ana. Sedangkan di sini Al-Qur'ana tidak boleh dibaca fathah, tetapi harus dibaca dhammah. Kenapa? Karena ada fi'il. Dan fi'il wajib adanya fa'il. Wajib ada fa'il untuk sebuah fi'il. Nah, kan Al-Quran bukan fa'il, tetapi juga bukan maf'ul bihi dari kalimat quri'a, dari kata quri'a, maka Al-Quranu disebutnya sebagai naibul fa'il, wakil atau pengganti dari fa'il.
Dan karena Al-Quran adalah pengganti dari fa'il, maka harokatnya dhammah marfu'. Begitu. Quri Al-Qur'anu. Al-Quran telah dibaca. Nah, tapi mungkin dalam bahasa kita juga, dalam bahasa kita nih, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, kita sering buat kalimat yang kata kerjanya pasif, tetapi subjeknya disebutkan. Dalam bahasa kita sehari-hari, kita sering buat kalimat, kata kerjanya pasif, dan subjeknya disebutkan. Misalnya gini, Al-Quran dibaca oleh Muhammad. Kita sering kan buat begitu kan kalimat? Ada olehnya kan? Al-Quran dibaca oleh Muhammad. Nasi dimakan oleh Usman. Buku ditulis oleh guru. Ada olehnya. Nah, berarti kalau kalimat Al-Quran dibaca oleh Muhammad, pelaku dari membaca disebutkan tidak di situ? Al-Quran dibaca oleh Muhammad. Siapa yang baca? Muhammad. Muhammad. Disebutkan tidak di situ kalimat dalam kalimat tadi? Ya. Sudah. Pelakunya disebutkan. Siapa? Muhammad. Muhammad. Tapi kata kerjanya dibaca. Pasif bukan? Pasif. 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 Kata yang lain. Buku ditulis oleh guru. Siapa pelaku menulis? Guru. Guru. Ditulis kalimat kata pasif bukan? Pasif. Yes. Pasif. Nah, buku ditulis oleh guru. Ditulis adalah kata pasif. Al-Quran dibaca oleh Muhammad. Dibaca adalah kata pasif. Kita tahu kalau pasif berarti majhul. Ya. Baik. Tetapi dalam kalimat buku ditulis oleh guru, Al-Quran dibaca oleh Muhammad, pelakunya disebutkan tidak? Iya. Disebutkan. Iya. Disebut. Diketahui tidak? Diketahui. Diketahui. Nah, di satu sisi kita tahu bahwa majhul itu fa'ilnya tidak boleh disebutkan. Tetapi kita tahu dalam kalimat tadi yang kita contohkan di situ pelakunya disebutkan. Nah, lalu bagaimana kalau begitu? Apakah kalimatnya menggunakan fi'il majhul? Tidak. Bagaimana kalau begitu? Nah, kalau kita membuat kalimat fi'ilnya atau kata kerjanya adalah pasif, sedangkan pelaku dari fi'il itu disebutkan, maka polanya adalah fi'il didahulukan, dan setelah fi'il itu maf'ul bihi duluan. Baru kemudian fa'ilnya dibelakangkan. Jadi strukturnya ini kalimat ini masih nampak tidak kalau saya buat di bawahnya? Masih. Masih nampak ya? Masih. Qara'a al-Qur'ana Muhammadun. Tuh. Lihat. Nampak ya? Qara'a al-Qur'ana Muhammadun. Qara'a ma'lum atau majhul? Andrew mana? Kalau 3. Ziandru. Qara'a ma'lum atau majhul? Ini. Maklum. Maklum. Sekarang gigi belum? Al-Qur'an apa kedudukannya? Maf'ulun bih. Maf'ul bihi, makanya fathah. Muhammadun apa kedudukan i'rabnya? Fa'il. Fa'il. Nah, qara'a fi'il. Setelah fi'il harus ada apa? Fa'il. Ada fa'il. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Muhammadun. Kenapa Muhammadun tidak langsung datang setelah fi'il? Nah, ini tujuannya. Kalau kita sering menjumpai kalimat dalam bahasa Arab, maf'ul bihi mendahului fa'il, maka itu artinya kalimat itu cara memahaminya adalah dipasifkan.
tetapi pelakunya disebutkan. Maka kalimat yang nomor 3, coba bagaimana cara menerjemahkannya? Baik, lihat dulu kalimat yang pertama. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Di sini apa terjemahannya? Yang nomor pertama. Muhammad telah baca Al-Quran. Muhammad telah membaca Al-Quran. Ini yang nomor 1 ya, kalimat pertama. Sekarang kalimat yang ketiga. Qara'a al-Qur'ana Muhammadun. Qara'a ada ya. Muhammadun ada, tapi yang ini di belakang. Al-Qur'ana ada, yang ini di tengah atau di awal sebelum fa'il. Nah, kalimat begini meskipun kata-katanya sama, ini cara memahaminya beda. Cara menerjemahkannya beda. Kalimat pertama dan ketiga, ini cara menerjemahkannya dan cara memahaminya juga berbeda. Coba, bagaimana cara menerjemahkan kalimat yang ketiga? Muhammadun membacakan Al-Quran. Al-Quran dibaca Muhammad. Quran telah dibaca oleh Muhammad. Nah, Ibu Ida betul. Ini yang nomor 3, memahaminya adalah Al-Quran telah dibaca oleh Muhammad. Al-Quran telah dibaca oleh Muhammad. Ada pelakunya tidak di sini? Ada. Ada, siapa? Muhammad. Muhammadun. Nah, tetapi Muhammad disimpan di belakang. Setelah maf'ul bihi. Nah, kalau ada kalimat maf'ul bihi-nya mendahului fa'il, maka cara menerjemahkannya adalah kata kerjanya dipasifkan dan maf'ul bihi-nya diterjemahkan duluan. Al-Quran dibaca oleh Muhammad. Qara'a ini fi'il maklum, tetapi diterjemahkan dengan kata kerja pasif. Mengapa? Karena maf'ul bihi-nya mendahului fa'il. Coba ulangi lagi. Kalimat yang pertama, terjemahkan bagaimana? Muhammad telah membaca Al-Quran. Muhammad telah membaca Al-Quran. Baik. Sekarang nomor 3, kalimat yang ketiga. Qara'al Qur'ana Muhammadun. Terjemahkan bagaimana? Al-Quran telah dibaca Telah dibaca oleh Telah Muhammad. dibaca Oleh oleh Muhammad. Muhammad. oleh Muhammad. Nah, sekarang lihat nomor 2, kalimat yang kedua. Quri'al Qur'anu. Terjemahkan. Dibaca Telah Al-Quran. dibaca. Al-Quran dibaca. Menerjemahkannya dari Al-Quran dulu. Al-Quran telah dibaca. Nah, kalimat yang kedua, pelakunya disebutkan tidak? Tidak. 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 Mengapa tidak disebutkan? Karena majhul. Majhul. Karena fiilnya majhul. Majhul. Kalau kalimat yang kedua, Maklum. fa'ilnya disebutkan tidak? Disebutkan. Muhammad. Sebutkan. Nah, tapi ditaruh di belakang. Nah, karena fa'ilnya ditaruh itu disimpan ya. Karena fa'ilnya disimpan di belakang setelah maf'ul bihi, maka cara menerjemahkannya kata qara ini dipasifkan. Meskipun kita tahu qara ini adalah maklum, bukan majhul. Nah, jadi ini menjawab pertanyaan, bisa tidak kalimat pasif fa'ilnya disebutkan? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah mendahulukan maf'ul bihi di atas fa'ilnya. Mendahulukan maf'ul bihi sebelum fa'ilnya. Itu. Tetapi kalau Bapak Ibu membuat kalimat dengan fi'ilnya majhul, maka fa'il tidak boleh disebutkan. Pelaku dari pekerjaan itu tidak boleh disebutkan. Gitu. Begitu Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Insya Allah, ya. Ini tentu butuh latihan. Butuh latihan. Coba siapa yang membuat kalimat seperti ini? Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Siapa mau coba? Kalimatnya bebas. Boleh buat konsep dulu. Konsepnya menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Melayu.
Konsepnya dulu. Terus setelah buat konsep, maka terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan dengan 3 contoh kalimat ini. Maklum, fi'il, fa'il, maf'ul, majhul, fi'il dan naibul fa'il, kemudian fi'il yang ketiga, fi'il, maf'ul bihi, dan fa'il. Silakan. Kalimat seperti ini, tiga-tiganya, bentuk kalimat seperti ini, tiga-tiganya sering kita temukan di teks-teks bahasa Arab. Baik dalam Al-Quran, hadis, kitab-kitab gundul, maupun yang lain. Dan kita perlu tahu dan perlu bisa menggunakan kalimat ini. Bisa membedakan maknanya dan bisa menggunakan semuanya dalam kalimat yang kita buat. Ustaz, saya cuba Ustaz. Ya, Ummu Iman. Ibu ya, Ibu Ummu Iman. Silakan Ibu. Saya. Bismillah. Saya saya ambil fi'il akala. Akala aliyun at-tufahata. Bagus. Yang pertama. Yang kedua? Ukila tufahatun. Ukila at-tufahatu. At-tufahatu muannas atau mudzakkar, Ibu? Oh, astagfirullah. Ukilat tufah. Nah, ukilat. Nah, ukilat at-tufahatu. Tapi kalau Bagus. sambung ukilatit tufahatu. Bagus. Ukilatit tufahatu. Bagus, benar. Yang kedua udah benar. Yang ketiga? Akala at-tufahata aliyun. Nah, begitu. Paham ya Ibu ya? Bapak ya? Paham. Nah, coba Ibu tadi terjemahkan. Oh, terjemahkan. Okey. Ya. Yang pertama, Ya. Ali telah makan apple. Ya, terus? Apple itu telah dimakan. Bagus. Terus? Telah dimakan apple itu oleh Ali. Yang ketiga, apel telah dimakan oleh Ali. Apple telah dimakan oleh Ali. Jadi yang didahulukan apel dulu, gitu Ibu ya. Oke. Ya. Bagus Ibu, selamat. Bisa, alhamdulillah. Mumtaz. Selamat. Baik, siapa coba lagi? 1 orang minimal. Siapa mau coba lagi? Mudah kan? Siapa mau coba? Silakan buat kalimat. Saya Dengan coba, 3 Pak. contoh ini. Silakan Pak Haji, Farman. Roja'a Zaidun ilal baiti. Apa Pak? Roja'a Zaidun ilal baiti. Baik. Roja artinya apa? Zaid telah pulang ke rumah. Nah, pulang itu butuh objek tidak? Perlu. Apa objeknya? Baiti rumah. Rumah dipulangi. Ada nggak rumah dipulangi? Enggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada rumah dipulangi, tidak ada. Kalau Oke. rumah didatangi, ada. Rumah dikunjungi, ada. Tapi rumah dipulangi, nggak ada. Pulang itu lazim. Kalau kita ingin membuat fi'il majhul, syaratnya fi'ilnya harus muta'addi. Yang tak perlu objek. Yang butuh objek. Itu objek. Muta'addi fi'il yang perlu objek. Nah, kalau kita membuat fi'il majhul, maka fi'il majhul itu harus dibuat dari fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim tidak bisa dibuat fi'il majhul. Contoh misalkan berdiri, koma, itu nggak ada kima. Atau misalnya jalasa, duduk, tidak bisa julisa. Karena jalasa tidak perlu objek. Roja, pulang. Pulang juga fi'il lazim, tidak perlu objek. Begitu. Begitu Pak Haji. Jadi silakan. Ganti kata roja dengan kata yang lain, Pak. Misalnya apa? Datang, mendatangi. Apa mendatangi bahasa Arabnya apa mendatangi? Yati. Ata, boleh. Ata. Tuh.
Silakan. Oke, Atta, Pak Haji. Ali telah datang ke rumah. Zaid mendatangi rumah. Ata Zaidun al-baiti. Baita. Al-baita. Ata Zaidun al-baita. Baita. Kenapa Zaidun? Fa'il. Kenapa al-baita? Maf'ul bih. Nah, begitu. Hmm. Ini yang pertama. Yang kedua, silakan. Pak Haji. Majul atau apa ya? Uti. Utia. Utia. Utia al-baitu. Utia al-baitu. Udah. Yang ketiga, Ata al-baitu Zaidun. ulangi. Ata al-baita Zaidun. Ata al-baita. Al-baita Zaidun. Kenapa al-baita tidak al-baitu? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, kalau ada maf'ul bih yang didahulukan di atas fa'ilnya, itu disebut dengan maf'ul bih muqaddam. Muqaddam itu yang didahulukan. Kan ada khobar muqaddam ya? Ya. Nah, khobar muqaddam mubtada ma'khor. Nah, kalau maf'ul bih mendahului fa'il, maka disebut dengan maf'ul bih muqaddam. Fa'il mu'akhor, fa'il yang diakhirkan. Nah, silakan Pak Haji yang 1, 2, 3 diterjemahkan. Zaid telah datang ke rumah. Zaid telah mendatangi rumah. Zaid telah mendatangi rumah. Ya, baik. Bagus, terus? Didatangi rumah. Rumah didatangi. Rumah didatangi. Jadi dari sini dulu nerjemahkannya. Rumah didatangi. Terus? Rumah didatangi Zaid. Rumah didatangi oleh Zaid. Zaid. Ya, oleh. Boleh juga tanpa oleh, cuman biasanya kalau untuk memudahkan menggunakan oleh. Rumah didatangi oleh Zaid. Meskipun juga kalau dalam pembicaraan kita suka bilang rumah didatangi Zaid, roti dimakan Usman, tadi siapa? Apel dimakan Ali gitu. Boleh tanpa oleh ya. Tapi kalau untuk pola sederhana biasanya menggunakan oleh. By. B sama Y. BY. Ya, bagus. Selamat Pak Haji. Bisa ya? Begitu. Baik, Bapak Ibu semua paham ini? Penjelasan ini? Paham. Ya. Paham ya? Nah, jadi silakan Bapak Ibu pegang cara membuat kalimat seperti ini. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu berarti fi'ilnya maklum. Tapi kalau fi'il diikuti oleh fi'ilnya adalah majhul, maka kalimat itu tidak boleh menggunakan pelaku dari fi'il itu. Terus bagaimana kalau kita ingin menyebutkan pelaku dari fi'il itu dan fi'ilnya adalah pasif, maka caranya adalah gunakan maf'ul bih muqaddam di atas fa'il. Atau dalam bahasa Arabnya taqdimul maf'ul 'alal fa'il. Taqdimul maf'ul bihi 'alal fa'il. Mendahulukan maf'ul bihi di atas fa'il. Maka fi'ilnya gunakan fi'il maklum. Ya, baik, itu. Tentu saja ini sebagai pembahasan awal dan mungkin kita tidak bisa langsung lancar ya membuat kalimat seperti ini, tapi ini bisa dijadikan pegangan dan nanti insya Allah dalam rekaman video ini bisa kita munculkan secara spesifik ya. Artinya kita jadikan ini sebagai panduan dalam membuat kalimat. Silakan fokus dalam cara membuat kalimat dengan 3 format ini. Ini jarang orang belajar seperti ini dengan simak dengan seksama ya. Karena biasanya orang itu tahu maklum atau majhul, tapi bagaimana cara menggunakan majhul tidak dijelaskan. Dalam ilmu shorof kita tahu tentang maklum dan majhul, tetapi ilmu shorof tidak mengajarkan bagaimana cara menggunakan maklum
dan cara menggunakan majhul dalam kalimat yang sempurna dan baik. Uslub yang mengatasi ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Ustaz, cukup. afwan Ustaz, boleh saya Ya. tumpang tanya? Ya, Ustaz, silakan Ibu Sabaria. perkataan ishtara, yashtari. Kalau nak jadikan majhul jadi yushtari atau yushira. Istaro. Istaro apa yastari yang Ibu majhulkan? Saya nak fi'al mudhari Ustaz. Baik. Istaro. Yashtari. Sebelumnya saya tanya, istaro ini maklum apa maaf. Istaro ini mazid atau mujarrad? Mujarrad. Masih. Istaro. Masih. Mazid atau mujarrad? Majid. Masih. Mazid. Mazid. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Mujarrad kan cuma 3. Ya. Berarti mazid. Mazidnya berapa huruf? Alif sinta. Salah. Ifta. Alif ta. Ini Oh, alif sinnya ta. bertitik, Iya, iya, Ibu. iya. Syaro. Iya, saro ya. Kalau alif sinta, sinnya tidak boleh bertitik. Iya, iya, iya. Ya. Berarti ini tambahannya apa? Tadi Pak Hedir Alif bilang, ta. Abang Hedir. Alif Alif sukun sama ta. ta. Ya. Berarti mujarodnya bagaimana? Saro. Syaro. Mujarodnya syaro. Wazan berapa syaro? Jalan. Taro Yasri. Syaro yasri, betul. Wazan berapa? Wazani Masya Yamsi. Bagus, bagus. Udah ingat ya, Pak Haji udah ingat itu. Wazan 11, syaro yasri, masa yamsi, begitu. Jadi untuk memudahkan menyebut wazan, itu kita perlu cantolan. Misalnya cantolan tuh, kalau wazan 11 berarti masa yamsi, wazan 12 rodia yardo. Harus tahu cantolan, itu membantu tuh, membantu sekali. Nah, saro yasri. Nah, kalau saro yasri, ya kalau saro dimajulkan gimana? Suria. Suria, uia, kutiba, kutila, gulima, juila. Begitu. Saro, suria. Huruf ya-nya, alif maksuronya dijadikan ya lagi, suria. Nah, cara buat majhul itu, kalau fi'il madi, huruf pertamanya dhammah. Huruf ain fi'ilnya kasroh. Makanya kutiba, su'ila, kutila, zulima. Cara membuat majhul fi'il madi, itu huruf pertamanya dhammah, ain fi'ilnya kasroh. Pegang itu. Nah, sekarang kata istaro. Bagaimana fi'il madinya? Bagaimana majhulnya? Mohon maaf. Ini salah. Saya malam ini sering salah sebut nama ini. Mohon maaf sekali. Ustiro. Istaro ini fi'il maklum. Majhulnya bagaimana? Ustiro. Tadi gimana rumusannya? UIA. Yang U itu huruf yang pertama ya. Yang doma itu adalah huruf yang pertama. Cara membuat majhul untuk fi'il madhi adalah huruf pertamanya didomahkan dan ain fi'ilnya kasroh. Isuria. Gimana? Isuria. Berarti ini huruf pertamanya apa? I tetap. Isuria. Huruf pertamanya apa ini? Us. Huruf pertamanya apa? Sebut. Alif. Huruf pertamanya apa? Alif. Nah, karena majhul berarti alif ini harus Dhamma. doma jadi U. C-nya tetap sukun. Ustiro. Ro-nya baris Nah, kasroh. huruf terakhir kan ya. Ya ini apa namanya? Lam fi'il atau ain fi'il atau apa fi'il? Lam fi'il. Lam fi'il. Kalau fi'il madhi lam fi'ilnya harus bagaimana? Fathah. Fathah, maka ya.
Ro, Ain mari. fiilnya mana ain fiilnya? Ro, Isriya. ro kasroh. Ro-nya harus kasroh, berarti Ustaria. ria. Yang belum diharokati apa? Ta. Tak kekal. Tak kekal. Nah, tanya mau dibaca bagaimana? Pertama, tak. Ustaria. Bukan. Usturia. 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 Bukan usta, tapi usturi. Yang penting itu ini. Kalau membuat majhul fil madhi, maka huruf pertama, bukan fa'il ya. Huruf pertama, bukan fa'il. Karena kalau mazid, huruf pertamanya tidak selalu fa'il. Di kata istarot, mana fa'ilnya? Shin. Shin. Huruf pertamanya apa? Alif. Alif. Jadi kalau kita buat fi'il majhul, perhatikan Usturia. huruf pertamanya apa. Kalau huruf pertamanya alif, maka yang doma itu adalah alif. Kalau huruf pertamanya ta, yang doma itu adalah huruf ta. Mazid kan ada diawali oleh ta ya, ta tasdid, ta alif kan. Nah, jadi ini usturia. Baik. Ini nanti kita akan perdalam pada saat sorob ya. Tapi ini perlu diketahui polanya begitu. Nah sekarang yang mudore, yastari, mudore, majunya gimana? Yustari. Yuktabu. Yustariu. Nah baik. Cara membuat majul fil mudore ada kesamaan dengan madi. yakni huruf pertamanya doma. Berarti yu. Ini madi huruf pertamanya doma. Mudhari juga huruf pertamanya doma. Berarti semula ya yastari huruf ya fathah, ketika majul menjadi yu. Huruf shinnya fa'ilnya tetap sukun yus. Nah, terus ain fiilnya fathah. Fil madi fil mudhari itu majulnya huruf pertamanya doma, ain fiilnya fathah. Mana ain fiilnya? Apa ain fiil dari kata ini? Ya. Ain fiil. Oh, ain fiil ro. Ro. Ain fiilnya tadi apa harokatnya? Kasroh. Kasroh mah fil madi. Ustari. Fathah. Kalau fil mudhari, cara membuat majhul untuk fil mudhari, ain fiilnya fathah. Beda antara madi dan mudhari itu terletak pada ain fiilnya. Kalau fil madi, ain fiilnya kasroh. Kalau fil mudhari, ain fiilnya fathah. Sedangkan huruf pertamanya sama-sama doma. Doma. Cara membuat majhul antara fil madhi dan fil mudhari ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaannya adalah huruf pertamanya sama-sama doma. Perbedaannya adalah kalau fil madhi ain fiilnya kasroh, kalau fil mudhari ain fiilnya fathah. Itu dipegang. Nah, jadi yastari majunya adalah huruf ya-nya yu, terus ain fiilnya huruf ro kan? Berarti ro. Nah, ain fiilnya apa harokatnya di sini ro? Harokatnya apa? Ro. Fathah. Nah, karena huruf ro-nya fathah, maka huruf ya ini kembali menjadi alif maksuroh. Sehingga tidak diharokati doma. Mudhari kan harusnya doma kan? Belakangnya. Ya. Namun karena huruf ya-nya ini berfungsi sebagai alif maksuroh, memanjangkan fathah sebelumnya,
maka huruf ya-nya tidak dibaca yu, tidak dibaca yustaroyu, tapi yustaro saja. Yustaro. Gitu. Yustaro. Nah, ini lumayan ya, rada naik bahasanya. Coba gini, Pak. Ijtama'a. Ini mazid kan? Ijtama'a. Tambahannya sama alif ta, sama ini. Apa majhulnya? Ujtumi'a, bagus. Nah, udah paham, alhamdulillah. Ujtumi'a, i. Ijtama mudaranya apa? Yajtami'u. 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 Coba majhulkan yajtami'u. Yujtama'u. Yujtama'u, bagus. Yujtama'u. Tuh. Yu-a. Jadi formulanya Bapak Ibu, cara membuat majhul itu, kalau fil madi, di mana saya tulis? Madi mudore. Kalau madi adalah salah. Fil madi adalah i. A. Sedangkan mudore adalah a u. U-a-u. U-I, U-A. Yang penting adalah UI sama UA. Maksudnya ini adalah ain fi'il ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, majhul itu hanya berlaku untuk dua fi'il saja. Madi dan mudhari. Amar nahi tidak berlaku. Amar nahi tidak berlaku untuk majhul. Majhul hanya berlaku untuk madi dan mudhari. Nah, cara buat majhul untuk madi dan mudhari ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya adalah dua-duanya diawali oleh dhammah. Perbedaannya, kalau fil madi ain fi'ilnya kasroh, kalau fil mudhari ain fi'ilnya adalah fathah. Sehingga formatnya kalau madi adalah UI, kalau mudhari adalah UA. Begitu. Begitu. Cukup ya? Majhul. Nah, soalnya nanti kita akan perdalam pada saat sorof. Baik, kita lanjutkan ke kata mar'an. Mar'an. Apa artinya mar'an? Padang yang luas. Padang yang luas. Tempat penggembalaan. Siapa mau coba buat kalimat? Silakan. Saya coba, Pak. Ya, Pak Haji, silakan. Konsepnya gini, Pak. Tiada padang yang luas di negara kami kerana ianya kecil. Ya, silakan. La mar'an wasi'an fi biladi li'annahu saghirun. Ya. Bagus, bagus, bagus. Ini bagus nih buat contoh ya. Tidak ada apa tadi, Pak? Tidak ada ladang, tiada ladang yang luas di negara kami. Tidak ada ladang yang luas di negara kami. Karena ianya kecil. Baik. Saya tuliskan dulu ya. La mar'a apa tadi, Pak Haji? Wasi'an. Wasi'un ya? Ya, la mar'an wasi'an. Ya. Fi biladi. Wasi'un di biladi. Ya. Karena negeri kami kecil gitu ya. Ya. Li'annahu saghirun. Oke. Nah, ini tentang la mar'a.
Baik. Tentang isim diawali oleh la, bagaimana cara membuat kalimatnya? Coba kita ingat ke tauhid, syahadat tauhid kita. Tiada Tuhan selain Allah. Gimana kalimatnya? La ilaha illallah. La ilaha illallahu. Nah, la ilaha, bukan la ilahu, bukan la ilahi, bukan la ilahan, bukan la ilahun, bukan la ilahin, tapi la ilaha. Ada lagi ungkapan tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung. Apa bahasa Arabnya? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tulah haula wala quwata. Tidaklah haulan, tidaklah kuwatan, tidaklah haulun, tidaklah kuwatun. Tapi la haula tanpa tanwin. Nah, la ilaha illallahu dan la haula wala quwata itu silakan dijadikan pegangan uslub kita dalam buat kalimat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung. Nah, sekarang kita buat kalimat yang tadi Pak Haji buat. Tidak ada ladang yang luas di negara kami. Nah, bagaimana kalimatnya? Seperti ini. La ilaha illallah. Maka lamar apa lamar'an? Mar'a. Lamar'a tidak boleh bertanwin. Terus kalimat sesudahnya luas apa? Wasi'un. Kenapa wasi'un? Karena wasi'un ini adalah khobar la. Sedangkan mar'a adalah isim la. Isim la itu mansub. Sama dengan la ilaha illallahu. Kenapa ilaha? Ini adalah isim la. Isim la itu adalah mansub. Sama dengan innallaha alimun. Bukan innallahu, tapi innallaha. La dalam hal ini sama sebagai akhwatnya inna. Temannya inna. Inna fungsinya adalah menasobkan isim, merofakkan khobar, ya kan? Nah, kalimat mar'a qarib mar'a. Nah, kalimat mar'a wasi'un ini adalah mar'a adalah isim la, wasi'un adalah khobar la. Karena mar'a adalah isim la, maka dia mansub la mar'a wasi'un. Tidak ada ladang luas. Fi biladi, di negeri kau, di negeriku, di negeri aku, di negeri saya. Kenapa tidak ada ladang yang luas di negeriku? Karena negeriku kecil. Maka li'annahu shaghirun. Li'anna huruf nasab hu adalah isim inna, tetapi dia adalah mabni domirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Hu ini adalah isim inna, isim anna. Shaghirun adalah khobarnya. Anna sama la itu dalam hal ini sama. Nah, jadi kalau kita membuat kalimat diawali oleh la, maka pegang sebagai acuan ungkapan la haula wala quwata. Haula adalah isim la mansub. Tinggal kata sesudahnya adalah khobarnya. Khobarnya adalah marfu. La sama dengan akhwatnya inna. Begitu. Begitu Pak Haji ya? Ya, masih. Nah, buat semua ini berlaku buat semua ya. Nanti kita bisa buat kalimat ini banyak-banyak menggunakan la yang sebagai akhwatnya inna. Akhwat itu apa? Saudara-saudara ya, teman-teman atau saudara-saudaranya inna. Begitu, alhamdulillah. Jadi la mar'a wasi'un fi biladi li'annahu shaghirun. Tidak ada padang yang luas di negeri kami karena negeriku di negeriku ya, karena negeriku kecil. Atau kalau bahasa Melayu kecil ya, bukan kecil, kecil.
Ya. Kecil juga. Ustaz. Oh, kecil juga. Kalau Ya. kecil bahasa apa itu? Kecil bahasa pasar lah. Hah? Kalau kita cakap Bahasa kita kecil. informal. Kalau tulis kecil. Oh, informal. Oh, ya. Jadi kecil sama kecil sama ya, Bapak Ibu ya? Sama. Oh, iya. Baik. Baik. Baik, berikutnya adalah isiyun. Isiyun tongkat. Nih, tongkat. Ya. Siapa mau coba buat kalimat isiyun? Saya coba, Ustaz. Silakan Ibu Ida. Daraba mudaribi hayawanat at-tamasihu bi'asihim. Doroba Mudaribil hayawanat. Doroba Mudarribul Mudaribul hayawanat hayawanat al-tamasihu bi'asihim. At-tamasihu atau at-tamasiha, Ibu? Oh, at-tamasiha. Kenapa at-tamasiha? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Bi'asihim. Isihim. Nah, ini bagus nih. Coba, silakan Ibu Ida terjemahkan dulu. Animal trainer dipanggil apa ya? Pelatih hewan. Pelatih haiwan telah memukul buaya-buaya itu dengan tongkat mereka. Nah, begitu. Mudarrib itu pelatih ya, coach. Pelatih hewan-hewan atau apa ya? Pelatih hewan ya, pelatih hewan. Hayawanat jamak dari hayawanun. Pelatih hewan memukul. At-tamasi ini jamak dari timsahun. Buat yang belum tahu ini, timsahun ini artinya buaya. Apa? Krokodil ya? Atau apa? Apa sih? Selain krokodil, lupa lagi. Alligator ya. Alligator. Ini timsahun buaya. Timsahun. Jamannya adalah tamasihu. Nah, baik. Doroba fi'il madi, mudaribu adalah fa'ilnya, mudhof kepada hayawanati, mudhof ilaih, at-tamasiha maf'ul bihi, makanya fathah, bisihim dengan tongkat-tongkat mereka di huruf jar, isihim majrur, isihi mudhof, himnya mudhof ilaih. Pelatih hewan memukul buaya dengan tongkat-tongkat mereka. Buayanya banyak, makanya tongkatnya banyak. Teng. Itu Ibu ya. Baik, bagus Ibu, selamat. Alhamdulillah. Bagus. Berikutnya lagi. Yaskhar. Man yurid ayyuhawil. Makna Yaskhar. Ibu Masna, silakan Ibu. Makna yaskhar. Yaskhar mengolok-olok. Mengolok-olok itu apa bahasa Melayu? Sama? Mengejek. Oh, mengejek, ya, mengejek. Mengejek, benar. Siapa mau coba yaskhar, mengejek? Setelah yaskhar pakai min ya, huruf jarnya. Yaskharu min. Siapa mau coba? Buat konsep dulu. Konsepnya pakai bahasa Indonesia, bahasa setempat, bahasa Melayu. Di Al-Quran ada itu. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah satu kaum mengolok-olok atau mengejek kaum yang lain. Karena boleh jadi kaum yang diolok itu lebih baik daripada yang mengolok atau yang mengejek. Siapa mau coba yaskharu? Ya, Pak Sam, silakan. Yaskharuni asdiqa'u li'anni jahilun. Ya, yaskharu.
Baik, tadi saya sampaikan setelah yashuru harus pakai min. Jadi yashuru minni, Pak. Yashuru minni al-asdiqa'u. Terus tadi gimana, Pak Sam? Bi annani jahil. Bi annani jahilun. Ya. Yashuru minni al-asdiqa'u li'annani jahilun. Ya, ini bagus nih. Setelah yashuru harus pakai min. Setelah huruf mohon maaf. Setelah kata yashuru mesti diikuti oleh min. Tidak bisa yashuruni. Ini yashuru ini sebenarnya fi'il yang maknanya itu maknanya membutuhkan objek, tetapi untuk objeknya tidak bisa langsung objek, harus diawali min. Yashuru minni. Yashuruni tidak boleh, tapi menjadi yashuru minni. Yashuru minni al-asdiqa'u li'annani jahilun. Nah, yashuru fi'il madhi. Mohon maaf. Yashuru fi'il mudhari. Mana fa'ilnya, Pak Sam? Asdiqa. Al-asdiqa'u. Minni apa kedudukannya? Jar majrur. Majrur. Jar majrurnya dikedepankan, didahulukan daripada fa'il untuk yashuru. Benar kan? Ya, Nah, ini nanti sama dengan kasus tadi. Makanya ini bagus nih, bisa buat contoh yang tadi kita sudah jelaskan tentang maf'ul bi muqaddam, tetapi ini jar majrur muqaddam. Jar majrur yang didahulukan. Ini lagi-lagi bahasa uslub. Jar majrur mendahului fa'il dari sebuah fi'il. Ini nanti kasusnya sama dengan tadi. Li'annani jahilun, karena aku bodoh. Nah, silakan Pak Sam terjemahkan kalimat ini, ayat ini dengan pembahasan yang tadi sudah kita sampaikan. Silakan Pak Sam. Maksud Bapak menjadi pasif ya, Pak? Pasif. Kenapa? Karena fa'ilnya dibelakangkan. Ingat, kalau ada fa'il dibelakangkan dari maf'ul bihi-nya, atau di sini dari jar majrur, fi'il dipisah ya dengan fa'ilnya oleh kata yang lain, maka nerjemahkannya menjadi majhul. Menjadi pasif, maaf. Bukan majhul. Menjadi pasif. Silakan, Pak Sam. Melumpang. Kawan-kawan telah mengejek kawan-kawan mengejek dariku. Nerjemahkannya tidak usah pakai dari. Darinya tak payah, Pak. Tak usah diterjemahkan. Dipasifkan, Pak Sam. Kawan-kawan mengejek olehku. Kalau olehku, siapa yang diejek? Siapa yang diejek? Siapa yang mengejek? Yang mengejek kawan-kawan. Iya, siapa yang diejek? Aku diejek. Aku. Berarti gimana? Diejek. Coba. Diolok-olok. Yang diejek kan aku. Aku diejek. Siapa yang mengejek? Teman-temanku. Atau teman-teman. Jadi gimana menerjemahkannya? Aku diejek ya, Pak. Begitu. Begitu, betul. Aku diejek oleh kawan-kawan Ya. Karena aku jahil. Nah, begitu. Aku diejek oleh teman-teman atau oleh sahabat-sahabat karena aku jahil. Begitu. Jadi ingat, kalau ada fi'il terus fa'ilnya disimpan di belakang, tidak langsung datang setelah fi'il, maka cara menerjemahkannya, kata kerjanya dipasifkan. Sehingga maf'ul bihi dari fi'il itu dikedepankan. Ini di sini maf'ul bihi-nya kan, atau objek dari kata mengejek ini kan aku. Berarti akunya diterjemahkan di awal duluan. Aku diejek oleh teman-teman, atau aku diejek oleh sahabat-sahabat
karena aku jahil. Nah, di sini ada min itu kan artinya dari. Nah, tapi tidak semua huruf jar diterjemahkan sebagaimana mana aslinya. Yaskhoru min, itu min di situ maknanya bukan dari, tapi nggak usah diterjemahkan. Yaskhoru min artinya mengolok-olok saja atau mengejek saja. Mengapa harus ada min? Ya karena kata setelah yaskhoru harus diikuti oleh min. Di Al-Quran kita ingat sebuah ayat berbunyi la yaskhor qaumun min qaumin. Ada min, harus ada min. Tapi nerjemahkannya tidak janganlah suatu kaum mengejek dari kaum yang lain. Tidak usah pakai min. Tapi cukup menerjemahkannya satu kaum tidak boleh mengejek kaum yang lain. Tidak usah pakai min. Tapi bahasa Arabnya harus pakai min. Cuma nerjemahkannya tidak boleh diterjemahkan dari. Untuk kata yashoru. Min ini adalah pasangan dari yashor. Begitu ya Bapak Ibu ya. Paham ya? Ya. Baik. Berikutnya al-kala'u. Al-kala'u. Al-kala ini sama padang rumput ya. Sama dengan al-mar'a. Al-kala. Konsepnya dulu, boleh. Penggembala membawa kambing-kambing ke padang, ke ladang. Bisa begitu konsepnya. Membawa apa bahasa Arabnya? Maaf Pak. Membawa. Maaf Pak, tanya. Oh iya, silakan Pak Sam. Apa beza al-kal'a dengan ushb? Baik. Al-ushbu itu artinya rumput. Sedangkan al-kala itu juga bisa bermakna rumput atau tempat tumbuhnya rumput. Kalau al-ushbu hanya rumput, bukan tempat tumbuhnya rumput. Tapi kalau al-kala bisa bermakna rumput, juga bisa bermakna tempat tumbuhnya rumput. Makanya al-kala juga bisa diterjemahkan dengan ladang atau padang atau mar'a dalam hal ini. Gitu Pak Sam. Paham ya? Alus itu rumput, grass. Grass. Sedangkan al-kala selain bermakna rumput juga bermakna tempat di mana ada banyak rumput di dalamnya. Gitu Pak Sam. Baik Pak. Terima kasih. Baik. Ya, sama-sama. Siapa mau coba buat kalimat dari al-kala? Saya coba, Pak. Ya, Pak Hidir, Abang Hidir. Silakan Abang Hidir. Ittaba'at al-agnamu. Ya. Bagus ini. Terus? Al-kalba. Kalba. Al-kalba. Ilal kala'i. Ilal kala'i. Ya. Ittaba'at al-agnamu al-kalba ilal kala'i. Ya. Ittabat ini fil apa nih? Amr. Fil amr? Bukan. Ittabat fil madi. Kalau fil amr belakangnya bukan ta, Ibu. Ittabat ini dari kata ittaba. Mazid alif ta tambahannya. Mujarradnya adalah tabi'a. Tabi'a terus ditambah alif ta jadi ittaba. Ittaba. Jadi fil madi ya Ibu ya. Ittaba. Al-agnamu apa kedudukannya nih? Fa'il. Fa'il. Makanya doma. Al-kalba apa kedudukan i'rabnya? Maf'ul bi. Makanya fathah. Ilal kalai ila huruf apa? Fujar. Fujar al-kalai berarti Majrur. majrur. Baik, Bang Hidir terjemahkan. Kambing-kambing itu mengikuti anjing ke padangnya.
padang rumput ya. rumput. Kambing-kambing itu mengikuti anjing ke padang rumput. Kambingnya menggembalakan ya Pak ya. Kambingnya Ya. baik. Ya. Bagus. Penggembalanya lagi istirahat dulu, jadi diasuh sama anjingnya. Ya, baik. Bagus. Cukup. Berikutnya najidatun. Najidatun. Mana najidatun? Menolong. Menolong. Baik. Ini isim masdar. Cirinya isim ada tamarbutoh. Salah satu ciri isim adalah adanya tamarbutoh pada kata itu. Kalau ada kata ada tamarbutohnya, berarti itu pasti isim. Najidatun, menolong. Silakan siapa coba membuat kalimat dari najidah. Najidatun. Konsepnya, misalnya, saya memerlukan pertolongan teman-teman saya. Nah, begitu. Bisa begitu. Atau contoh yang lain. Setiap manusia memerlukan pertolongan orang lain. Bisa begitu. Gitu. Atau bisa lagi, siapa bisa memberiku pertolongan? Ya, silakan, banyaklah. Saya coba, Pak. Ya, Pak Haji, silakan. Oke, saya coba ya. Ya. Indama nazala al-matara kathiron fi madinatihim jaa al-waziru linajdatahum ma'a tu'amin. Ya, baik, bagus. Indama nazala al-matara. Al-matoru. Indama ini apa ya? Artinya ketika ya, ini sudah ingat setelah kata indama fil madi, ini udah benar. Indama nazala fil madi kan? Ya. Nah, nazala fi'il, setiap fi'il harus ada apa? Fa'il. Fa'il harus bagaimana harokatnya? Dhammah. Dhammah. Mana fa'il dari nazala? Al-mataru. Mataru. Al-mataru, makanya dhammah. Indama nazala al-mataru Kathiron. kasiron. Baik, bagus. Ada yang tahu kasiron apa kedudukannya nih? Hal. Sifat. Hal. Bukan maf'ul bihi ya. Nazar itu turun. Turun tidak perlu objek. Lalu kenapa kafiran fathah? Ini bukan maf'ul bihi tapi hal, keadaan. Pada saat atau ketika hujan turun banyak, terus apa Pak Haji tadi? Fi madinatihim. Di kota mereka. ya, fi madinatihim. Madinatihim. Ya. Terus? Ja'a al-waziru. Ja'a al-waziru. Linajdatahum ma'a tu'amin. Datahum. Li huruf apa li? Li harfu jar. Harfu jar. Berarti linajda Datihim. tihim. Bukan linajdatahum, tapi linajdatim. Karena ada huruf jar. Baik. Hum. Semula hum hanya doma, namun karena sebelumnya kasroh ti, maka tihim bukan tihum. Linajdatihim Ma'a tu'amin. ma'a tu'amin. Bersama makanan. Nah, jadi gembira ya orang-orangnya. Meskipun kena banjir tapi bahagia. Di Malaysia banjir Pak sekarang. Hah? Di Malaysia banjir. Oh, Malaysia banjir. Iya. Besok sama Pak, pemilu. Indonesia juga banyak banjir, Pak. Di Malaysia besok pemilu, Pak. Hah? Di Malaysia esok pemilu.
Oh, besok. Ah, Oh, iya. Hari undi. Baik. Terjemahkan Pak Haji. tatkala hujan turun dengan lebat di bandar mereka, menteri telah datang untuk menolong dengan makanan. Ya, baik. Tatkala hujan turun dengan lebat di kota mereka. Oh, bandar itu artinya kota ya, Pak ya? Saja, Pak. Oh, iya. Saya baru paham. Bapak sering menyebut kata bandar, saya belum paham. Baru paham sekarang. Kota ya. Baru paham sekarang bandar. Bandar ya. City. Eh? City. Iya. Baik. Makasih Pak, udah dikasih tahu. Di bandar mereka, menteri datang untuk menolong mereka bersama makanan. Ya, begitu. Selamat, alhamdulillah. Baik, udah ya, cukup ya. Ya. Ini ada kata yahtamu. Yahtamu, silakan. Siapa coba? Mana yahtamu? Usaha. Memperhatikan, care. Memperhatikan. Memperhatikan, benar. Care ya, Inggrisnya care. Memperhatikan atau mempedulikan. Siapa mau coba? Oh ya, sebentar. Setelah kata ihtamma yahtamu, maka diikuti oleh huruf jar bi. Saya memperhatikan ibu saya. Ahtamu bi ummi gitu. Tidak boleh langsung ahtamu ummi, tidak boleh, tapi harus diawali oleh bi. Setelah ihtamma yahtamu. Yahtamu ini mazid atau mujarrad? Yahtamu. Mazid, apa tambahannya? Banyak. Atau sebentar, yahtamu pilih apa? Madi apa mudhari? Mudhari'. Coba madikan. Hatama. Hatama. Bukan. Apa coba? Ihtamma. Ihtamma, bagus. Ihtamma. Ihtamma yahtamu. Madinya ihtamma. Coba tebak. Ini mazidnya tambahannya apa saja hurufnya? Hamzah. Alif. Ta. Alif dan Ta. Alif dan ta. Pasti alif dan ta, tidak mungkin alif dan ha. Tidak ada tambahan alif dan ha, sehingga tambahannya adalah alif dan ta. Berarti mujarodnya apa? Hamma. Rumpun berapa? Amma yahummu. Hamma yahummu. Rumpun berapa? Madda yamuddu. Madda yamuddu. Rumpun berapa? Rumpun 2. Rumpun Wazan 4. 2. Apa cirinya? Sabdu, siddah, tasdid. Gitu ya. Nah, kembali ke sini, yahtamu. Setelah yahtamu harus diikuti oleh huruf jar bi. Silakan siapa mau coba? Saya coba. Ya, Bang Hidir, silakan Bang. Yahtammu al-muallimu ihtimaman kabiran. Terus? Udah? Bi'ada'i tullabi. Adai. Oh, Performance. ya. Fi dirasatihim. Ya, bagus. Silakan terjemahkan, Abang, Bang Hidir. Guru itu mengambil berat ya. Ya, memperhatikan, Mempedulikan dengan macam mana mau terjemahnya? Ihtimaman kabiran. Ihtimaman kabiran. Siapa bisa terjemahkan?
kepedulian yang begitu Dengan kepedulian yang besar, boleh. yang besar. Dengan prestasi pelajar-pelajarnya dalam pelajaran mereka. Ya. Guru itu memperhatikan dengan perhatian yang sebenar-benarnya, dengan perhatian yang sebesar-besarnya terhadap pelaksanaan murid-murid dalam pelajaran mereka atau dalam pembelajaran atau studi mereka. Begitu. Ya tamu fil mudhari al-muallimu fa'il ihtimaman. Ada yang tahu ihtimaman apa kedudukannya? Maf'ul mutlak. Oh, Pernah dengar kan maf'ul mutlak ya? pernah. Maf'ul mutlak itu adalah isim masdar yang terbuat dari fiil sebelumnya. Kalau ada isim masdar diawali oleh fiil yang satu akar kata dengan isim masdar ini, yahtamu ihtimaman ini satu akar kata. Maka isim masdar ini kedudukannya adalah maf'ul mutlak. Maf'ul yang mutlak, umum. Jadi ihtimaman maf'ul mutlak kabiro na'at. Biada itu labi biharf jar, adai majrur, mudhof atul labi mudhof ilaih, fi dirasatihim fi harful jar, dirasatihim majrur. Dirasati majrur oleh fi, lalu mudhof kepada him. Begitu ya. Selamat, alhamdulillah Bang. Ini ada 3 lagi. Apakah Bapak Ibu masih punya waktu untuk melanjutkan 3 lagi? Boleh, Ustaz. Boleh ya, Bapak Ibu ya? Insyaallah. 11. Fataka. Fataka, apa artinya fataka? Menyerang. Menyerang. Ya, menyerang. Silakan, siapa mau coba? Menyerang dan membunuh ya. Menyerangnya bukan menyerang main bola. Main bola mah tidak membunuh. Jadi main bola mah tidak ada fataka. Manchester United menyerang Liverpool gitu. Nah, tidak pakai fataka. Karena itu main bola, tidak membunuh. Baik, siapa coba fataka? Boleh kata ini yang konsepnya yang ada di cerita. Serigala menyerang kambing-kambing. Atau misalnya anjing menyerang kucing. Kucing, anjing suka menyerang kucing nggak Pak? Kalau di Indonesia anjing tidak menyerang kucing, adem, toleransi. Ayam jago, ayam jantan menyerang menyerang temannya dalam peraduan. Peraduan itu apa ya? Perlombaan ya, benar ya? Dalam pertandingan. Silakan, siapa mau coba? Saya coba Ustaz. Ya, Ibu Sabaria, silakan. Tafadholi. Fatakadhibu. Ya. Ad-dajajata. Ya. Qabla tulung asyams. Ya. Fatakadhibu ad-dajajata qabla tulu'i syamsi. Bagus nih. Apa Bu artinya, Bu? Menyerang serigala, Ibu, serigala. Menerjemahkannya dari serigala dulu, Ibu. Ya. Menerjemahkannya dari serigala dulu. Serigala menyerang ayam betina sebelum terbitnya matahari. Iya, begitu. Kalau ada fi'il fa'il, menerjemahkannya fa'il dulu.
serigala menyerang ayam betina sebelum terbit matahari atau sebelum matahari terbit. Ya, kasihan yang punya ayamnya ya Bu ya. Begitu. Bagus, selamat Ibu Samaria. Baik, berikutnya dua lagi. Soddaqo. Ma makna soddaqo? Benar, Ustaz. Membenarkan. Oh, membenarkan ya. Ya, membenarkan atau mempercayai. Trust. Soddaqo. Mempercayai. Saya mempercayai teman saya. Saya mempercayai apa misalkan keluarga saya. Begitu. Saya mempercayai atau jangan saya terus. Zaid mempercayai hari akhirat, hari akhir. Muhammad mempercayai Tuhan atau Allah. Begitulah banyak konsepnya, silakan. Dan setelah kata soddaqo diikuti oleh bi. Harus pakai bi. Ada di surat Al-Lail ini. Famma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Bil husna. Itu bisa jadi uslub. Setelah kata soddaqo harus diikuti oleh bi. Famma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Berikutnya wa amma man bakhila. Wa amma man bakhila, aku lupa. Wastaghna. Wastaghna gitu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna tuh. Wa kadzdzaba bil husna. Kadzdzaba juga pakai bi. Soddaqo kebalikannya adalah kadzdzaba. Dan soddaqo, kadzdzaba dua-duanya harus diikuti oleh bi. Wa amma man kadzdzaba lupa lagi. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Begitu. Silakan mau coba buat soddaqo. Gunakan bi sesudahnya. Siapa mau coba? Ana uhawil, Ustaz. Naam, Ibu Masna, tafadhali. Saddaqa Muhammad yaumil akhir. Ya, saddaqa Muhammadun bi, gunakan bi, Bu. Oh, bi. Setelah saddaqa harus pakai bi. Bil yaumil akhiri. Ya, bagus ya. Saddaqa Muhammadun bil yaumil akhir. Silakan Ibu Masna terjemahkan. Tarjimi ilal Indonesia. Muhammad membenarkan hari akhirat. Ya, Muhammad mempercayai atau membenarkan hari akhir atau hari akhirat. Ya, alhamdulillah tuntas. Satu lagi. Za'aqa. Ma makna za'aqa? Apa? Memekik karena ketakutan ya. Menjerit, memekik. Silakan, siapa coba gunakan kata za'aqa. Za'aqa. Ada za'aqa, ada zahaqa. Laqad ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Itu zahaqa. Ini za'aqa ain. Silakan siapa coba. Terakhir. Siapa coba? Konsepnya gimana? Anak kecil itu menjerit atau memekik.
karena melihat apa? Melihat buaya misalnya. Boleh. Silakan. Terakhir siapa mau coba? Anak kecil itu menjerit karena melihat buaya di depan rumah. Bagaimana? Siapa coba? Anak itu menjerit atau memekik karena dia melihat buaya. Tadi buaya apa? Buaya. Tadi Bu Ida ya. Timsahun. Karena melihat buaya di depan rumah. Nah, silakan. Tarjim ilal Arabiyyah. Anak kecil itu memekik, menjerit karena melihat buaya di depan rumah. Silakan. Terakhir. Oh. Aidir, Abang Aidir. Zaqa al-waladu. Zaqa al-waladu. Indama ra'a. Ya, indama, baik. Ra'a timsahan. Ra'a timsahan. Amama baitihi. Amamal baiti atau amama baiti. Bagus. Ya, begitu ya. Zaqal waladu indama. Anak kecil itu menjerit pada saat atau ketika melihat seekor buaya di depan rumah. Rumahnya dekat rawa, dekat Tasik. Makanya ada buaya naik. Gitu ya. Buaya darat. Baik. Ya. Sama yuk. Apa? Udah ya? Baik ya? Ya, baik. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah kita sudah tuntas membuat kalimat dari kata-kata atau kalimah-kalimah yang ada dalam buku Al-Ajib, buku Al-Mumtaz, halaman muka surat 33 sampai 34. Tuntas. Tinggal besok kita akan menuntaskan bahasan tentang uslub yang harus kita coba buatkan ya. Halaman muka surat 34. Nah, silakan Bapak Ibu lihat di buku masing-masing ya, dan kita siapkan pada Jumat yang akan datang. Baik, seperti yang pernah saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita ingin buat kalimat dalam bahasa Arab dengan uslub, maka pertama kali buat dulu konsepnya dalam bahasa kita masing-masing. Setelah kita bisa buat konsep, ceritanya, alurnya seperti apa, baru kemudian kita bahasa Arabkan. Itu strategi dalam membuat kalimat. Sebelum kita langsung menggunakan bahasa Arabnya, gunakan dulu, buatkan dulu konsep yang bisa kita buat dalam bahasa kita. Begitu. Itu tips ya. Itu pengalaman yang bisa kita buat untuk semuanya, bisa kita jadikan pedoman. Baik, Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya, atau yang kita pelajari pada malam hari ini ya. Sudah jam 9:30. Atau sudah jam 10:30 di sana, di Singapura. Mohon maaf, ini tadi saya malam ini banyak salah bicara, ini salah ngucap, menyebut kata apa, salah menyebutnya lagi dan sebagainya. Mohon maaf sekali, banyak kesalahan ucap ya. Dan terima kasih atas segala perhatian. Hayya bina nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala faminkum akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.